Nunggu-nunggu ikan tapi nggak lewat-lewat. Tadi pas ada sayur lewat dipanggil, malah nggak dengar. Nah di sini tuh kayaknya mendung ya teman-teman. Di sini tuh aku bingung mau masak apa. Nah di sini mumpung ada pucuk ubi, aku petiklah pucuk ubi tadi ya teman-teman. Rencananya mau aku buatin pecel aja. Sama sekalian di sini aku ambilin kencurnya juga, karena pecel itu kan harus pakai kencur gitu. Nah tadi tuh mohon maaf ada suara dedek gila. Nah begitulah anak manja, nggak boleh nggak kelihatan ibunya pas dipanggilnya. Nah di sini bahan-bahan udah aku siapkan seperti kacang, gula merah, kerupuk, santan, mie, sama kencur, sama cabai, bawang putih, terus ada pucuk ubinya bintang utamanya. Nah di sini tuh kita buatnya tuh yang nggak lengkap gitu ya. Kalau lengkap enak banget ini. Kita nggak pakai lontong gitu. Nah di sini kita taburin lah air buat rebusan pucuk ubinya. Taburin soda sedikit, terus garam juga sedikit biar ada rasanya nanti di pucuk ubinya gitu. Nah lanjut nih di sini sambil mau ngebersihin pucuk ubi, sini kita sambil mau makan es krim yang aku buat kemarin ya teman-teman. Masya Allah ini tuh enak banget. Dapatnya banyak, kata dedek Kila. Puas bu Kila makan es krim? Ya iya dong, kalau kita buatkan seperti itu anak puas, dia nggak ngerengek lagi tuh minta buatkan es krim, minta belikan es krim gitu loh ya di toko-toko. Jadi kita buatkan aja, terus juga aman gulanya. Nah lanjut lagi nih, di sini aku mau petikin pucuk ubinya. Masya Allah ini tuh pucuk ubinya muda-muda terus besar-besar juga. Tapi sebenarnya pucuk ubi itu yang kita suka tuh yang panjang-panjang, tapi karena daunnya udah habis ya, kayaknya nggak ada lagi tuh pucuknya. Jadi kita ambil yang besar-besar ini aja. Nah beginilah kalau kita tinggal di kampung ya teman-teman. Mau masak kita tinggal petik-petikin. Kalau ada sayur pucuk ubi di sekitaran rumah nggak perlu beli nih. Kalau di Sabak mama aku tuh beli teman-teman kalau dia pengen makan ini ya, karena mama aku tuh kan tinggalnya di bagian perairan sungai gitu, nggak ada nih yang bisa nanam-nanam pucuk ubi seperti ini, kecuali yang tinggal-tinggal di kebun seperti aku. Nah oke, di sini bersihin pucuk ubinya udah selesai aja ya teman-teman. Lanjutlah di sini aku mau ngebersihin buat perbumbuannya. Di sini ada bawang putih, terus ada cabai sama kencur yang mau kita kupasin kulitnya. Nah teman-teman ada yang suka nggak dimakan pecal seperti ini? Kalau Pak Su tuh suka banget. Ini tuh nggak tahu lah ya, entah ini pecal atau gado-gado, karena kuahnya itu kan kita kasih santan gitu ya biar lebih banyak. Kalau nggak pakai santan itu kan biasanya itu pecal ya, mungkin ini tuh gado-gado. Kalau mama aku bilang sih ini tuh namanya gado-gado karena pakai santan itu gitu. Nah di sini aku bersihin juga nih kulit kencurnya, kita keringkan seperti ini. Kalau kakak Valen seneng banget nih dia buat seblak sendiri kalau ada kencur seperti ini. Pokoknya dia rajin. Ada kerupuk, ada mie. Nah dia buat lah itu seblak. Karena kakak Valen tuh pencinta masak-masakan juga kayak aku ya, bisa gitu masak-masak seperti ini. Nah di sini cabenya aku ambil yang banyak-banyak aja. Tadi tuh aku tuh keliling-keliling lah minta cabai lipat mama sebelah. Aku ambil di tanaman dia, itu pun juga enggak, tapi ada ya punya aku tanamannya itu mati teman-teman. Jadi hasil kitanya itu merapin gitu, cabai rawit kemana-mana. Ya beginilah teman-teman, kadang tuh kita nggak stok cabai, kita perlu cabai rawit. Kalau stok itu jarang kemakan, banyakan busuknya juga. Nah lanjut lagi nih, di sini aku mau nyuciin si pucuk ubinya dulu sebelum kita rebus ya teman-teman. Masya Allah merdu banget suara burung di samping kamar aku teman-teman. Siang-siang hari ini dia bernyanyi lah di samping kamar aku. Nah oke, karena kan airnya udah melega aja nih, lanjutlah kita masukin pucuk ubinya. Sini tuh versi yang nggak lengkap ya teman-teman. Kalau lengkap ini tuh enak banget, kalau ada togenya, kalau ada kolnya, ada lontongnya, ataupun pengganti lontong tuh bisa tahu ya, di kita goreng gitu, jadi enak lah ini teman-teman. Tapi ini versi yang nggak lengkap ya, beginilah teman-teman. Makanya aku tuh di sini tuh harus stok lauk tuh banyak-banyak, 1 minggu sekali baru aku belanja. Nah di trip-trip ini tuh aku jarang stok banyak, karena kan aku belanjanya di pasar Sabtu. Di sini tuh lagi musim hujan teman-teman, jadi takutnya tuh kalau kita ke Blok D jauh-jauh sana, pulangnya itu tuh kita kehujanan. Jadi kata Pak Su belanjanya di pasar Sabtu, ya aku nurut aja. Tapi gitulah risikonya. Ikan tuh nggak banyak pilihan, karena aku tuh kan tim makan ikan tuh yang cerewet ya, nggak bisa makan ikan basing-basing, nggak ikan duri gitu. Selalu makan ikan tuh yang bersisik gitu. Nah beginilah aku payahnya teman-teman. Makanya tuh terkadang aku tuh kalau belanja tuh selalunya tuh ke Blok D, jadi puas buat milihin lauk. Sampai stok 1 minggu tuh aku nggak pusing lagi nih nungguin sayur. Nah inilah akibatnya kalau kita nggak banyak stok lauk, alhasil
lauk kita tuh sulit teman-teman. Jadi nunggu sayur tuh terkadang sayurnya lewat duluan barunya kita keluar. Kita kan juga sibuk nih di dalam rumah. Nah oke teman-teman, di sini aku lanjutin lagi nih buat ngerebusin ubinya. Pucuk ubinya udah mateng aja tadi ya. Nah, karena agak lambat tadi tuh ada orang yang belanja. Maklum lah kalau kita punya toko kecil-kecilan, kalau kita lagi masak seperti ini, lagi mau cepet-cepet ada aja yang belanja. Jadi kita nunggunya tuh lama, jadi kita matiin lagi lah kompornya, ulang lagi lah masak dari awal. Nah tiba-tiba ini mie aku udah mateng aja. Lanjut lagi nih, aku mau potongin sayuran-sayurannya seperti pucuk ubi ini ya teman-teman. Sebenarnya itu udah requestan Pak Su beberapa hari yang lalu, tapi mood aku datangnya itu baru sekarang. Kasihan ya kan kalau Pak Su tuh kerja nanti gitu dia kepuhunan kalau nggak kita buatkan seperti ini. Hadinya tahu nggak kepuhunan? Kepuhunan itu takutnya dia tuh gimana ya? Entah dia jatuh karena kepengen makan sesuatu tapi nggak dibuatkan. Nah itu kan sulit karena dia tuh kan kerja gitu. Jadi harus kita buatkan lah sebagai istri ya. Nah di sini santannya udah aku peras aja, tapi aku nggak banyak-banyak airnya. Tadi ada klakson bunyi orang jual sayur, pas aku kejar dia udah lewat lagi. Nah beginilah ya kan teman-teman, udah 2 kali nih aku nungguin sayur tapi kelewat jauh. Mau kejar tapi motor nggak ada di rumah, dibawa sama kakak Valen sekolah. Gimana nih, nggak punya lauk lagi kita hari ini, aduh hai. Nah oke, di sini lanjut lagi nih ya teman-teman sambil nungguin sayur gitu. Sayur yang berikutnya di sini aku mau masukin gula merah, terus juga masukin kacang yang udah aku blender, masukin lah juga sini kencur yang udah kegiling sama si cabenya. Tak lupa lagi nih kita masukin garam secukupnya. Masukin juga di sini tuh gula micin ya seperti biasa lah gitu. Nah diaduk-aduk ini tuh fungsinya biar banyak gitu kuah kita teman-teman. Pak Su tuh sukanya makan pecel itu yang medok gitu, kuahnya yang banyak gitu. Dia nggak suka kalau kuahnya tuh kering, nggak enak memang ya teman-teman. Kalau kita makan sayuran itu kuahnya tuh gersang, nggak ada kuahnya gitu. Jadi lebih suka seperti ini pakai santan kan lemak gitu, enak juga. Nah ini udah mateng nih kayaknya, udah pas lah rasanya ya teman-teman. Nah lanjut di sini aku mau tata-tatain dulu lah ini wadahnya buat letakin sayur sama kuahnya juga nanti ya teman-teman. Nah di sini mohon maaf aku pakai tangan aja, tapi nggak apa-apa, tangan aku udah bersih. Tapi setiap penjual itu juga ngambilnya kebanyakan pakai tangan, tapi mereka sebagian ada yang pakai sarung, ada yang enggak. Tapi yang nggak apa-apa lah ya kan, yang penting tangannya bersih gitu. Nah inilah juga sepi banget ya teman-teman sayurnya, cuman ini harusnya ada kol, di sini ada bihun juga, terus ada kecambah sama seperti tahu ataupun lontong gitu teman-teman. Nah kuahnya juga kita letakin di sini ya teman-teman. Masya Allah, inilah menu aku hari ini teman-teman. Hari ini kayaknya kita tuh libur makan nasi dulu teman-teman, makan sayuran aja ya biar lebih sehat. Nah oke teman-teman, video aku sampai di sini dulu. Terima kasih yang selalu setia nontonin konten-konten aku. Sampai jumpa nih ya di video aku selanjutnya. Bye bye.